نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada pembahasan kita yaitu at-thaharah. Kita sampai pada pembahasan berwudu. Telah kita sebutkan kaifiyah secara sempurnanya wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada beberapa pengecualian yang diperbolehkan untuk kita lakukan bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum wanita dalam berwudu. Yang pertama adalah terkait dengan pengusapan kepala, yang kedua adalah terkait dengan pencucian kaki. Hukum asalnya, ketika seorang berwudu, dia diperintah untuk mengusap kepalanya. Jadi bukan mencuci, tapi apa? Mengusap. Kaifiyahnya adalah apa? Ketika kita mengambil air, maka apa? Air kita buang kembali, kemudian sisa dari air yang ada di tangan, di telapak tangan, kita gunakan untuk mengusap kepala tersebut. Dan kedua telinga. Baik. Di sana ada hadis-hadis, namun hadis-hadis yang lemah terkait dengan tata cara mengusap kepala. Ada yang disebut, ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengusap nasiyahnya saja, itu ubun-ubunnya saja. Dan ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mengambil air dengan satu tangan atau dua tangan, kemudian apa? Air tersebut disiramkan ke ubun-ubun, atau dibawa dengan tangan tersebut kemudian apa? Ditempelkan ke ubun-ubun. Kalau yang sering kita lihat disiramkan ataupun dipukulkan ke ubun-ubun tersebut. Namun kaifiyah ini dibangun di atas dalil yang lemah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyatakan annahu lam yarid anhu hadisun wahidun annahu iktasara ala mashi juz'in min ra'sihi albattah. Tidak datang satupun hadis dari beliau alaihi salatu wasallam yang beliau mencukupkan hanya mengusap sebagian kepalanya saja, yaitu pada apa? Nasiyah, pada ubun-ubunnya saja, di atas kening. Kalau yang kita sering lihat itu di keningnya. Kalau yang sering kita lihat apa? Di keningnya. Seorang muslim misalnya berwudu, ketika kepala maka apa? Ambil air dengan satu tangan, kemudian disiramkan ke keningnya atau ditempelkan dengan tangan tersebut ke keningnya. Baik. Tata cara tersebut tidak ada ataupun tidak datang dari Rasulullah SAW. Adapun yang datang adalah yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, yaitu beliau mengusap seluruh rambut kepalanya. Maksudnya dari pertama tumbuhnya, kalau kening, setelah kening selesai maka apa? Akan tumbuh. Kalau kita pegang kening dari mata ke atas terus, kita akan mendapati apa? Rambut pertama tumbuh. Nah, dari situlah sampai ke rambut paling terakhir tumbuh. Batasnya segitu saja. Kemudian apa? Dikembalikan lagi ke depan. Setelah itu baru apa? Mengusap kedua telinga. Nah, ini barakallahu fikunna, ataupun tata cara ini juga berlaku untuk kaum wanita ataupun orang yang berambut panjang.
orang yang berambut panjang, terkhusus di sini yang paling sering memiliki rambut panjang adalah kaum wanita, walaupun di sana ada kaum laki-laki yang berambut panjang, maka ketika membasuh ataupun mengusap kepalanya tidak sampai sepanjang rambutnya yang dia miliki. Tidak sampai sepanjang rambut yang dia miliki, namun hanya sebatas apa? Sampai paling terakhir rambut itu tumbuh. Sampai paling terakhir rambut itu tumbuh, kemudian dikembalikan lagi. Sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala. Hukmul mar'ati fi masyi ra'si fil wudu karrajul. Hukum seorang wanita dalam masalah mengusap kepala ke dalam berwudu itu seperti kaum laki-laki. Alaiha antam sahat jami'ahu ila manabiti sya'ri ma'al udunain. Keharusan bagi dia adalah mengusap seluruh rambutnya, yaitu sampai manabiti sya'ri ma'al udunain. Yaitu apa? Dari depan sampai apa? Paling terakhir, paling terakhir di atas tengkuk. Di atas apa? Tengkuk. Walaysa 'alaiha mashu ma nazala min adz-dzawaib. Dan tidak ada kewajiban ataupun tidak diperintah bagi dia untuk mengusap apa yang di bawah dari apa? Di bawah dari apa yang telah kita sebutkan tadi. Jadi misalnya rambutnya sampai bahu, kemudian apa diusap sampai seluruh rambutnya, tidak. Justru kalau itu dilakukan tidak mencocoki dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh beliau adalah apa? Seperti apa yang telah kita sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis yang dibangun ataupun hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Bahwa beliau alaihi salatu wasallam masaha 'alal khuffain wal khimar. Beliau mengusap di atas dua khufnya dan khimarnya. Khimar itu adalah apa? Seperti imamah, namun tidak diikatkan di atas kepalanya, tidak diikatkan di atas kepalanya. Terus diikatkan di mana? Ada dua penyebutan ataupun apa? Ada dua bentuk al-khimar. Yang pertama itu hanya sebatas diletakkan di atas kepala. Diletakkan di atas kepala. Yang kedua dililitkan ataupun apa? Dilingkarkan ke sampai dagu. Itu bayangkan saja kita menaruh sorban atau imamah di atas kepala kita, kemudian yang kanan kita lingkarkan ke sebelah kiri lewat apa? Bawah dagu. Nah, itu yang dikatakan dengan apa? Dengan khimar. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan bahwa diperbolehkannya untuk mengusap khimar idza kana madaran tahta halqiha. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-masyhur min madhhabil Imam Ahmad annaha tamsahu 'alal khimar idza kana madaran tahta halqiha. Lianna dzalika qad warada an ba'din nisa'i sahabah radhiyallahu taala anhunna. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang masyhur dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullah taala bahwa diperbolehkannya untuk mengusap khimar tadi. Ya kalau misal kita seperti jilbab lah ataupun yang semisalnya, atau imamah tetapi tidak dililitkan di atas kepala, hanya apa? Diuraikan saja atau dilingkarkan ke bawah dagu ataupun tenggorokan. Kalau yang demikian itu, yakni dilingkarkan dengan bentuk seperti itu, maka yang demikian itu diusap. Ini sebagaimana yang datang dari sebagian nisa, kaum wanita para sahabat radhiyallahu taala anhunna, dari sebagaimana datang dari sahabiah radhiyallahu taala anha. Namun kata beliau, wa ala kulli hal fa idza kanat hunaka masyaqqah. Ringkasnya, kalau di sana ada sesuatu yang memberatkan, entah itu saking dinginnya atau susah melepas dan susah memakainya kembali, maka fala ba'sa, tidak mengapa untuk mengusapnya. Wa illa, dan kalau saya tidak, fal aula alla tamsahi, yang paling utama itu apa? Dia tidak mengusapnya. Berarti apa? Dia mengusap di atas kepalanya. Baik. Ini yang paling utama. Namun barakallahu fikunna,
tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang dia misalnya tidak memakai kerudung, ataupun seorang laki-laki yang dia tidak memakai imamah ataupun khimar. Ketika dia mau berwudu, dia memakai kerudung tersebut atau memakai khimar tersebut ataupun imamah tadi hanya dalam rangka supaya tidak membasuh kepalanya. Ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah apa? Dia sebelumnya sudah memakai. Dia sebelumnya sudah memakai. Baik. Kaifiah yang ketiga adalah sama dengan hal tadi, sama dengan mengusap di atas imamah, namun ditambahi satu lagi, masaha binasiyatihi wa 'alal imamah wal khufain. Digabungkan antara mengusap nasiyahnya, ubun-ubunnya, dan mengusap imamahnya ataupun khimarnya. Imamahnya ataupun khimarnya. Nah, di sini barakallahu fikunna, kalau misalnya antunna dalam keadaan safar ataupun berwudu di masjid yang tidak tertutup, maka perhatikan terkait dengan aurat ini. Terkait dengan apa? Aurat ini. Tidak diperbolehkan untuk melepas jilbab yang antunna pakai. Tidak diperbolehkan untuk apa? Melepas jilbab tersebut. Hanya karena alasan apa? Berwudu. Namun ada kaifiah yang diperbolehkan, yaitu apa? Diperbolehkan bagi kaum wanita ataupun kaum laki-laki, bagi kaum wanita yang memakai jilbab ataupun bagi kaum laki-laki yang memakai imamah ataupun khimar, untuk apa? Mengusap di atas jilbabnya ataupun imamahnya ataupun apa? Khimarnya. Kaifiahnya apa? Sama. Namun tidak dibalikan. Kalau kepala maka apa? Diusap dari depan sampai belakang, kemudian apa? Dikembalikan lagi. Namun kalau dalam mengusap imamah ataupun kerudung maka apa? Tidak, hanya dari depan sampai apa? Ke belakang saja. Wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan kaos kaki, apakah mesti dilepas ataukah tidak, maka boleh bagi seorang wanita ataupun setiap insan untuk ketika dia berwudu mengusap di atas khufnya. Yang masuk dalam nama khuf di sini adalah sesuatu yang dipakai di kaki, entah itu sepatu ataupun kaos kaki ataupun alas kaki yang lainnya, sesuatu yang dipakai di kaki dan menutupi mata kaki mata kaki, maka boleh, maka dihukumi sebagai khuf. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia berwudu boleh untuk mengusap di atas khufnya. Boleh untuk mengusap di atas khuf. Yang dimaksud di atas itu mana? Kalau kita melihat kaki kita, coba kaki kita berdirikan, kemudian kita lihat, maka dari ujung jari-jari itulah yang dikatakan di atas, itu yang dikatakan atas. Batasnya sampai mana? Sampai mata kaki. Namun perlu diperhatikan, ada sebelah kanan, ada sebelah kanannya, ada sebelah kirinya. Kemudian ada bawahnya dan ada belakangnya. Nah, yang di atas itu alanya saja, atasnya saja. Bagian kanan maka kita lihat mata kaki kita. Nah, searah mata kaki tersebut itu yang dikatakan dengan kanan. Bagian kiri maka searah dari mata kaki itulah yang dikatakan dengan kiri. Belakang itu yang bisa dikatakan dengan tumit. Kemudian bawah itu yang dikatakan dengan apa? Telapak. Nah, bagian ataslah yang diusap. Jadi boleh bagi kita untuk mengusap khuf ataupun kaos kaki yang kita pakai dengan syarat. Yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan yustaratu limasyi 'alal khufain arba'atu syurut. Disyaratkan untuk mengusap khuf itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Yang pertama, asyaratul awal ayyakuna labisan lahu ma'ala taharah. Memakai keduanya itu dalam keadaan sudah bersuci. Namun bersuci di sini adalah dalam keadaan sudah suci. Suci mutlak. Berwudu maksudnya sudah selesai berwudunya. Ala taharah maksudnya sudah selesai bersucinya. Kalau misalnya sedang bersuci sampai pada mencuci kaki kanan dulu. Setelah selesai kemudian memakai kaos kaki. Kemudian mencuci kaki kiri.
kemudian memakai kaos kaki. Nah, pemakaian ini tidak dikatakan memakai dalam keadaan sudah bersuci. Sehingga kalau bentuk memakai yang seperti ini tidak boleh untuk diusap. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh para ulama, pemakaian di sini adalah pemakaian di atas ataupun setelah toharah sempurna. Setelah misalnya berwudu, ya berwudunya selesai. Bukan memakai berwudu dalam keadaan sampai mencuci kaki kanan selesai, kemudian memakai kaos kaki dulu ataupun memakai khuf dulu, kemudian mencuci kaki kiri, memakai khuf dulu, setelah itu baru memakai khuf. Maka kalau bentuknya seperti ini tidak diperbolehkan untuk diusapnya. Harus diusap ataupun boleh diusap dengan catatan dia memakainya ala thaharatin, dalam keadaan sudah suci, bukan ketika bersuci. Baik. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, antakunal khufan tahirah, bahwa syarat yang kedua adalah dua khuf ataupun jawarib tadi, kaos kaki tadi, dipakainya dalam keadaan suci, bersih, tidak najis, tidak ada kotoran najis. Walaupun kotor tapi suci maka boleh. Kotor tapi suci maka boleh. Boleh untuk diusap. Baik. Kalau bersih tetapi ada najisnya, ada kotorannya, najis sedikit atau misalnya, maka tidak dikatakan bersih, tapi najis, ada najisnya. Baik, kata beliau rahimahullah taala, fa in kanat najasatun fa innahu la yajuzu almasu 'alaiha. Kalau seandainya khuf ataupun kaos kaki tersebut najis, tidak diperbolehkan untuk mengusapnya. Syarat yang ketiga adalah mengusapnya pada hadas asghar, pada hadas kecil yang tidak mengharuskan dia untuk mandi. Kalau hadas yang mengharuskan dia untuk mandi, maka tidak boleh untuk mengusap. Harus harus dilepas. Adapun yang ketiga, adapun yang terakhir, mengusapnya di waktu yang ditentukan. Secara syariat. Kalau mukim 1 hari, kalau safar 3 hari, 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini sedikit permasalahan yang kita akhirkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan wudu. Boleh bagi seorang wanita ataupun laki-laki untuk mengusap di atas imamahnya ataupun jilbabnya. Jadi tidak perlu untuk tidak perlu untuk melepasnya. Bahkan sebisa mungkin tidak melepasnya, karena seorang wanita dia tidak boleh untuk menampakkan auratnya kepada bukan mahramnya. Entah itu ipar, entah itu saudara-saudara yang bukan mahram, terlebih lagi yang tidak ataupun yang tidak ada kaitan dengan persaudaraan. Baik. Ipar pun tidak diperbolehkan untuk seorang wanita tidak boleh untuk menampakkan auratnya di hadapan di hadapan iparnya. Berpakaian seksi ataupun berpakaian dengan pakaian yang tidak syar'i di hadapan di hadapan iparnya, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi setiap wanita hendaknya betul-betul menjaga auratnya. Walaupun di rumah sendiri misalnya. Dia merasa di rumah sendiri, kemudian kakaknya atau adiknya menikah tetapi belum pisah rumah, masih ikut orang tuanya. Jangan merasa ya saya di rumah saya, terserah saya, kewajiban yang harus menundukkan pandangan ya orang yang baru datang misalnya, demikian. Tidak. Harus tetap menjaga, menjaga. Setiap kita menjaga pandangan kita dan setiap wanita menjaga auratnya. Jangan sampai memudahkan, memfasilitasi kaum laki-laki untuk berbuat kemaksiatan terkait dengan hal ini. Baik. Kemudian kita masuk pada pembatal wudu. Pembatal wudu di sana disebutkan ada kurang lebih 7. Namun di sini kita akan ambil beberapanya. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir rahimahullah taala, al-awwal yang pertama adalah al-khariju minas sabilain.
apa yang keluar dari dua jalan. Maksudnya apa? Al-qubul wa dubur. Kemaluan dan dubur. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan ataupun dari dubur, hukum asalnya itu apa? Itu membatalkan wudu. Hukum asalnya itu membatalkan wudu. Namun di sana ada beberapa yang keluar dari hal tadi, dia membatalkan wudu, namun keadaannya apa? Dia tidak najis. Keadaan tidak najis. Dan ada sesuatu yang tidak membatalkan wudu. Ini khusus kasus ini terjadi pada kaum wanita saja. Baik. Yang pertama dari apa yang keluar dari depan, yaitu dari kubul, dari kemaluan, adalah yang biasa dikatakan dengan air kencing. Air kencing ini membatalkan wudu. Qaliluhu wa katsiruhu. Banyak ataupun sedikitnya. Ini membatalkan wudu. Misal ada seorang dia menahan kencing, kemudian ternyata keluar sedikit saja, netes saja, itu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu dan itu juga najis. Dan itu juga apa? Najis. Yang kedua adalah mani. Qaliluhu wa katsiruhu. Banyak atau sedikitnya. Itu membatalkan apa? Membatalkan wudu. Yang ketiga adalah madhi. Itu juga apa? Membatalkan wudu. Baik. Yang keempat, wadhi, juga membatalkan wudu. Kemudian yang kelima adalah darah. Darah yang keluar dari kemaluannya kaum wanita. Entah itu darah haid ataupun apa? Darah nifas ataupun apa? Istihadah. Itu juga apa? Membatalkan wudu. Baik. Apakah keputihan itu juga membatalkan wudu? Apakah keputihan itu juga membatalkan wudu? Dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, bahwa apa saja yang keluar dari al-kharij minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalur ini, maka keputihan itu juga dihukumi sebagai pembatal wudu. Keputihan juga apa? Sebagai pembatal wudu. Namun dia tidak najis. Tidak najis. Jadi kaum wanita yang memiliki keputihan sebisa mungkin apa? Cepat apa? Diatasi ataupun diobati. Karena terkait dengan apa? Salat dia. Terkait dengan salat dia. Dia membatalkan wudu tapi apa? Tidak najis. Baik. Kemudian yang dialami juga oleh kaum wanita adalah al-hawa al-kharij min farjil mar'ah. Ini maaf, mungkin bahasanya agak terkait dengan hal-hal seperti ini. Yaitu angin yang keluar dari kemaluan kaum wanita. Angin yang keluar dari jalan rahim. Baik. Apakah ini juga membatalkan wudu? Baik. Lajnah Daimah, Majelis Ulama Saudi Arabia, mereka menjelaskan bahwa khurujul hawa minal qubul la yanqidul wudu. Keluarnya angin dari al-qubul kaum wanita, jalan yang depan itu dari kemaluan kaum wanita, maka tidak membatalkan wudu. Wudu. Kalau angin yang keluar. Ini bukan apa? Ini bukan kentut, tetapi apa? Angin yang keluar dari depan. Angin yang keluar dari depan ini tidak membatalkan wudu. Dia berbeda dengan apa? Dia berbeda dengan kentut. Baik. Kemudian ada permasalahan juga yang hanya dialami oleh kaum wanita. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya disebutkan rutubati farjil mar'ah. Kelembaban pada kemaluan kaum wanita. Ini maaf ya, memang bahasanya seperti ini. Apakah hal ini membatalkan wudu dan apakah rutubah kelembaban itu dihukumi sebagai najis atau suci? Baik, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memiliki pembahasan dalam masalah ini. Beliau mengatakan, "Az-zahir li ba'dal bahthi anna sa'ila al-kharija minal mar'ah idza kana la yakhruj minal mathanah wa inna ma yakhruj minal rahim minarahmi fa huwa tahir.
walakinnahu yanqidul wudu wa in kana tahiran. Baik. Setelah beliau koreksi, beliau memandang bahwa rutubah tadi, kelembaban tadi yang ada ataupun yang keluar dari jalur rahim kaum wanita. Jadi jalur rahim kaum wanita itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan air yang menyebabkan apa? Kelembaban. Entah itu dikarenakan karena terlalu banyak biasa dikatakan pH asamnya ataupun yang lainnya. Ketika terlalu banyak dengan pH asamnya maka akan banyak keluar cairan pada apa? Pada kubulnya, pada kemaluannya. Nah, cairan ini yang biasa dikatakan dalam bahasa itu rutubah, kelembaban. Biasa juga kita ataupun orang Indonesia mengatakan apa? Kelembaban pada daerah kaum wanita. Nah, kelembaban ini apakah membatalkan wudu? Terkait kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, kelembaban ini yang kidul wudu, akan kelembaban ini membatalkan wudu jika kelembaban tadi keluarnya dari apa? Dari lubang rahim tersebut. Wa in kana tahiran. Walaupun kelembaban tadi adalah apa? Kelembaban tadi adalah suci. Walaupun kelembaban tadi adalah suci. Nah, ini berbeda dengan ri. Namun ini berbeda dengan apa? Berbeda dengan ri. Kalau angin sudah jelas. Kalau angin itu tidak membatalkan wudu. Tapi yang keluar dari rahim, cairan yang menyebabkan daerah tersebut lembab, itu cairan yang keluar dari rahim, ini membatalkan wudu. Terlebih lagi kalau cairan itu keluar dari apa? Dari tempat yang keluarnya air kencing. Kalau cairan itu keluarnya dari jalur yang biasa keluarnya air kencing, ini sudah jelas itu najis dan apa? Membatalkan wudu. Nah, kalau seandainya itu adalah keluarnya dari apa? Dari jalur rahim, maka itu suci namun membatalkan apa? Membatalkan wudu. Ini sama halnya seperti apa? Sama halnya seperti keputihan. Tapi apakah ketika berwudu harus dibersihkan terlebih dahulu? Harus dibersihkan daerah tersebut, yakni dicuci terlebih dahulu. Maka apa? Karena tadi ataupun kelembaban tersebut itu hukumnya suci, tidak najis, maka apa? Tidak perlu apa? Artinya tidak harus untuk dicuci. Boleh untuk apa? Langsung berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pembatal wudu yang pertama telah kita sebutkan adalah al-kharij min as-sabilain, apa yang keluar dari dua jalur. Yang pertama adalah apa yang keluar dari depan, yaitu apa yang telah kita sebutkan. Bahkan terkait dengan kekhususan kaum wanita adalah kelembaban dan juga apa? Keputihan. Terkait dengan kelembaban ini juga apa? Membatalkan wudu. Terkait dengan apa? Terkait dengan keputihan ini juga membatalkan wudu. Namun tadi semua adalah apa? Suci, bukan suatu yang najis. Kalau terkait dengan itu dikatakan najis, keharusannya adalah kaum wanita ketika dia berwudu dia harus mencucinya dan dia harus mengganti pakaian dalamnya atau pakaian yang terkena rutubah tadi ataupun kelembaban tadi ataupun pakaian yang terkena keputihan tersebut. Namun karena itu tadi adalah sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis, maka tidak diwajibkan ataupun tidak diharuskan untuk mengganti pakaiannya ataupun apa? Mencuci terlebih dahulu sebelum berwudu. Yang kedua adalah apa yang keluar dari belakang, dubur. Yang keluar dari dubur, entah itu bentuknya angin ataupun ghaid ataupun kotoran, itu semua adalah apa? Membatalkan. Qaliluhu wa katsiruhu, banyak ataupun sedikitnya. Kotoran tersebut entah itu keluarnya sedikit sekali, tapi apa? Diketahui sedikit, tapi apa? Diketahui, maka itu suatu yang membatalkan. Seorang dia ingin buang
buang air besar ataupun seorang dalam keadaan ishal ataupun mencret misalnya. Maka walaupun keluarnya sedikit, ingin kentut ternyata keluar juga, katut juga, maka tetap wudunya batal. Rih, angin juga demikian. Walaupun sedikit saja yang keluar, tetap itu adalah membatalkan wudu. Qaliluhu wa katsiru. Kaidahnya adalah banyak dan sedikitnya. Tapi misalnya ada seorang dia habis makan obat cacing. Dia habis makan obat cacing. Kemudian dia tidak BAB, tapi cacingnya keluar. Tapi cacingnya keluar dalam keadaan sudah mati. Cacingnya keluar dalam keadaan sudah mati. Apakah cacing yang keluar ini juga membatalkan wudu? Maka cacing yang keluar ini juga membatalkan membatalkan wudu. Misalnya perutnya cacingan, kemudian habis makan obat cacing selang berapa jam ataupun 1 hari, cacingnya keluar. Terkadang keluar bareng dengan BAB ataupun keluar tanpa BAB. Dia keluar sendiri. Tapi posisinya sudah mati misalnya. Dan cuma cacing saja yang keluar. Ini tetap membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan orang yang sakit misalnya? Bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit misalnya kemudian pada kemaluannya disambung selang supaya supaya bisa buang air kecil. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Apakah dia akan membatalkan wudu ataupun ketika sholat misalnya keluar, yang namanya ketika sudah dimasukkan keluarnya itu kan tidak terkontrol. Dia akan keluar sendiri. Kapan penuh dia akan ada keluar. Apakah ini juga membatalkan wudu? Misalnya lagi sholat ternyata dilihat dari selangnya mengeluarkan cairan tersebut. Apakah ini juga membatalkan wudu? Wallahu a'lam bishawab. Orang yang sakit memiliki hukum-hukum tersendiri. Bahkan misalnya orang yang sakit anyang-anyangan misalnya. Orang sakit anyang-anyangan, walau bahasanya itu kayaknya anyang-anyangan. Yang dia sebentar-sebentar ingin buang air kecil, sebentar ingin buang air kecil, namun buang air kecil ini sangat sedikit. Buang air kecilnya sangat sedikit. Jadi, apakah dia kalau seandainya sholat itu kemudian keluar air kecilnya walaupun sedikit ini juga membatalkan wudu? Wallahu a'lam bishawab. Yang pernah Anda dapati dalam penjelasan yang ada, orang yang sakit dalam posisi seperti ini, maka ketika dia sholat ternyata mengeluarkan dan keluarnya karena sakit karena sakit, maka tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya posisinya seperti 5 menit sekali atau tidak sampai 5 menit sekali dia terus basah terus ataupun terus buang air kecil terus seperti itu walaupun cuma sedikit lagi seperti itu keadaannya. Nah posisi yang sakit seperti ini maka dia memiliki hukum sendiri, berbeda halnya dengan orang yang sehat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Asani yang kedua dari pembatal wudu adalah an-naum, tidur. Namun tidur ini adalah tidur yang lelap. Tidur yang lelap. Kalau tidur yang lelap, maka dia membatalkan wudu. Namun kalau seandainya tidur itu tidak lelap, maka tidak membatalkan wudu. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan hukum asal tidur itu sebenarnya tidak membatalkan wudu. Buktinya kalau tidurnya itu sedikit, yakni tidak lelap itu tidak membatalkan wudu, kalau banyak itu membatalkan wudu. Hukum asal tidak membatalkan wudu. Karena yang namanya membatalkan wudu, qaliluhu wa katsiruhu itu akan membatalkan wudu. Banyak atau sedikitnya itu akan membatalkan wudu. Misal al-baul, kencing kata Syekh Ibnu. Banyak ataupun sedikitnya itu membatalkan wudu. Nah, naum hukum asal sebenarnya tidak membatalkan wudu. Namun diberi batasan di sini adalah al-mustahrik yang menyebabkan dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi. Yang menyebabkan dirinya tidak mengetahui apa yang terjadi pada sekitar dia ataupun pada diri dia. Tidur Tidur yang lelap. Misal kalau kita dapati pada kaum laki-laki, kalau lagi Jumatan misalnya mendengarkan khutbah,
ini banyak yang ngantuk. Banyak yang ngantuk. Nah, bagaimana dengan keadaan seperti ini? Apakah orang yang ngantuk ini dihukumi sebagai orang yang tidur ataupun ngantuknya ini membatalkan wudu? Tidak. Maka tinggal dilihat. Tinggal dilihat. Seperti apa keadaan dia? Misal sudah komat kok masih tidur saja. Nah, ini sudah jelas dia tidak tahu keadaan. Walaupun dia bisa mendengarkan, misalnya saking asiknya mendengarkan khutbahnya sampai terlelap, terlelap, sampai ngantuk dan semisalnya. Kalau muadzin sudah qomat kemudian ternyata dia masih tidur, maka sudah jelas ini membatalkan membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia sampai tidak tahu muadzin itu sedang qomat. Karena dia tidak tahu muadzin itu sedang qomat. Namun kalau ngantuknya dia ketika muadzin tersebut qomat, dia tahu dan dia berdiri, misalnya langsung berdiri, karena dia hanya sebatas ngantuk saja, walaupun sampai hampir terbawa tidur, namun dia tidak tidur, maka yang demikian ini tidak membatalkan wudu. Jadi bagaimana dengan ighma, yaitu pingsan. Pingsan kan mungkin bisa lama, bisa 2 menit, bisa 5 menit, bisa 10 menit dan segala macamnya. Apa bedanya dengan tidur? Tapi pingsan ini apa membatalkan wudu? Pingsan ini sudah jelas membatalkan wudu. Lama atau sebentar, 5 menit atau 2 menit atau 3 menit atau lebih, ini sudah jelas membatalkan membatalkan wudu. Kenapa? Karena pingsan ini membawa dia pada keadaan dia tidak sadar. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Sehingga pingsan itu membatalkan wudu. Walaupun cuma sebatas 5 menit, walaupun cuma sebatas 3 menit, walaupun lebih dari 5 menit. Ini tetap membatalkan wudu. Berbeda halnya dengan tidur. Kalau tidur cuma 2 menit dalam keadaan dia ngantuk saja, berarti kalau 2 menit itu adalah tidur. 2 menit itu bukan tidur. Orang terkadang tidur 1 jam aja bilangnya baru sebentar sudah azan, padahal sudah 1 jam. Padahal sudah 2 jam. Tapi perasaannya baru merem tadi sudah harus bangun lagi. Berbeda halnya dengan Berbeda halnya dengan pingsan. Pingsan walaupun sebentar itu tetap membatalkan wudu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-ighma asyaddu minan naum, bahwa pingsan itu lebih parah daripada daripada tidur. Wan naum yang kidul wudu idza kana mustaghriqan, tidur itu akan membatalkan wudu bila mana tidur tersebut itu menyebabkan yang tidur itu tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ataupun apa yang terjadi pada sekitarnya. Bihayat misalnya la yadri an-naimu law kharaja min husay, orang tidur itu tidak tahu apa yang keluar dari tubuhnya ataupun yang semisalnya ataupun yang lainnya. Maka yang demikian itu akan membatalkan wudu. Namun tidur yang sebentar ataupun tidur yang tidak mustaghriq, yang tidak melelapkan dirinya, maka itu adalah tidur yang tidak membatalkan wudu. Ada orang mengatakan saya tidur 1 jam itu enggak nyenyak, tapi bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ada memang orang tidur 1 jam enggak nyenyak. Kenapa enggak nyenyak? Banyak nyamuk misalnya atau panas atau yang lainnya. Jadi tinggal kita lihat, menyebabkan dirinya terbawa dengan tidurnya atau tidak. Kalau dia tahu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang terjadi di sekitarnya, maka Maka ini tidak membatalkan wudu. Namun kalau menyebabkan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya dan pada sekitarnya, maka ini akan membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memegang kemaluan. Memegang kemaluan, barakallahu fikunna, ibu sekalian dan saudari-saudariku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk dari pembatal wudu. Di sana ada yang mengatakan bahwa memegang kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak. Apa secara mutlak? Tanpa syahwat ataupun dengan syahwat, kemaluan dia ataupun bukan kemaluan dia. Di sana ada yang merinci. Yang pertama adalah terkait dengan memegang kemaluan bukan kemaluannya. Baik.
memegang bukan kemaluannya. Kalau melihat dengan zahir hadis yang ada maka tidak membatalkan wudu. Yang pertama adalah kalau kita melihat hadisnya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Khamsah, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya. Baik. Hadis datang dari Talq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun masastu zakari, aku memegang kemaluanku. Qala ar-rajulu yamussu dzakarahu fi shalah, ada seorang yang dia memegang kemaluannya dalam salat. Alaihil wudu, apakah wajib bagi dia untuk berwudu? Faqala Nabi alaihi salatu wasallam la innama huwa bid'atun minka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam tidak, karena itu adalah bagian dari organ tubuhmu. Nah, hadis ini adalah hadis yang digunakan oleh para ulama untuk berpendapat bahwa memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ditambah lagi kalau memegang kemaluan orang. Kalau memegang kemaluan sendiri tidak membatalkan wudu. Baik. Nanti kita akan bahas kaitannya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang memegang kemaluannya maka dia berwudu. Baik. Dua hadis ini dari hadis-hadis yang ada tentang penyebutan memegang kemaluan, ini dua hadis ini disebutkan adalah kemaluannya dia sendiri, bukan kemaluan orang lain. Bukan kemaluan orang lain. Ada yang mengatakan kemaluan sendiri saja demikian harus berwudu, terlebih lagi kemaluan orang lain. Maka kaidahnya wallahu a'lam bishawab tidak demikian. Tetap dibangun di atas Tetap dibangun di atas dalil. Terkait dengan kemaluan adalah kemaluan dia sendiri. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan sebuah pembahasan terkait dengan seorang ibu yang memegang kemaluan anaknya. Misalnya anaknya buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian dia menceboki. Dia padahal habis berwudu. Apakah wudunya batal? Batal. Kata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak. Wudunya Tidak batal. Wudu orang tersebut tidak batal. Kata beliau rahimahullah taala, idza wada'atil mar'atu tiflaha aw tiflataha wa masat al-farja fa innahu la yajibu 'alaiha al-wudu wa inma taghsilu yadayha faqat. Apabila seorang wanita dia menceboki anak laki-lakinya ataupun anak perempuannya, kemudian dia memegang kemaluan anak tersebut, maka la yajibu 'alaihal wudu, dia tidak diwajibkan untuk mengulangi wudunya, artinya tidak membatalkan wudu tersebut. Innama taghsilu yadayha faqat, dia hanya diperintah untuk mencuci kedua tangannya saja. Dia diperintah untuk mencuci kedua tangannya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini dikatakan oleh siapa? Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi barakallahu fikunna, terkait dengan memegang kemaluan ada yang mengatakan membatalkan wudu, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Namun wallahu a'lam bishawab, seperti apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa memegang kemaluan tersebut ataupun seorang ibu, terkhusus di sini sekarang kita membicarakan seorang ibu yang memegang kemaluannya anak-anaknya, maka tidak membatalkan wudu. Terlebih lagi ditambah bahwa seorang ibu ketika memegang kemaluan anaknya tentunya tanpa syahwat, tidak diiringi, tidak dibarengi dengan sebuah syahwat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin ini yang bisa kita bawakan. Kita akan tambah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, terkait masih ada beberapa hal terkait dengan pembatal wudu, yaitu nawaqidul wudu. Apa yang telah kita sebutkan, yang pertama adalah apa yang keluar dari dua jalur, itu kemaluan dan dubur. Kemudian yang kedua adalah tidur yang nyenyak ataupun tidur yang lelap.
Yang ketiga adalah al-ighma, yaitu apa? Pingsan. Adapun yang keempat adalah terkait dengan apa? Memegang kemaluan. Namun pembahasannya belum selesai. Insyaallah akan kita tambah penjelasannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.